SMK korban zonasi. Halo teman-teman, balik lagi di Cerita Om JT. Masih bersama dengan gue, Jotong, founder dan CEO dari JT Production Jakarta. Kali ini gue mau berbagi atau sharing. Mungkin teman-teman semua pada tahu bahwa JT Pro itu aktif sekali, kurang lebih di 5 tahun belakangan ini membuka program PKL atau magang untuk para siswa SMK dan juga mahasiswa yang memang bergerak di jurusan atau bidang broadcasting, PSPT, desain komunikasi visual atau DKV, dan multimedia pastinya ya. So, berdasarkan pengalaman 5 tahun, kami itu selalu menerapkan ketika para peserta magang itu masuk di hari-hari awal, itu biasanya kita ada sesi namanya one on one atau kalau bahasa di dunia kerja itu interview ya. Gitu. Nah, kita biasa one on one interview, tujuannya apa ya, pasti sama lah kayak standar kita mau menerima karyawan kan, pasti kita wawancara, kita tanya latar belakang mereka apa, keluarganya, terus dari daerah mana, terus kemudian bapaknya atau ibunya atau orang tuanya kerja di mana gitu ya. Terus kemudian kita juga ada pertanyaan yang misalnya kenapa kok tertarik masuk SMK misalnya, atau tertarik jurusan yang ditekunin sekarang gitu ya. Terus kemudian sampailah dengan cita-cita misalnya seperti itu. Nah, menariknya adalah kenapa ini jadi judul, karena dari pengalaman kami selama menginterview para calon-calon peserta magang yang notabene memang mayoritas kebanyakan anak-anak dari SMK ya, daripada mahasiswa, itu ternyata mereka itu masuk SMK bukan karena keinginan. Jadi kebanyakan yang kami temuin ya, kami nggak tahu kalau di tempat lain gitu, tapi berdasarkan dari temuan kami yang ada di JT Pro yang magang di sini, anak-anak SMK itu, ketika kami tanya gitu ya, mereka jawab ternyata mereka itu bukan pengen masuk SMK. Jadi mereka itu rata-rata memang pengennya masuk SMA gitu loh. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok bisa tiba-tiba nyemplung ada di SMK kan gitu. Ternyata mereka itu korban zonasi. Jadi karena bangku sekolah negeri yang ada di SMA di wilayah tersebut itu udah penuh, udah nggak ada lagi bangkunya. Jadi mau nggak mau second opinion lah pilihannya. Ya kemana? Ya tinggal sisa bangku yang ada di SMK. Udah, akhirnya mereka masuklah di SMK. Nah, terus saya tanya, kenapa memilih jurusan DKV misalnya, atau broadcasting misalnya, atau PSPT misalnya? Karena mereka juga nggak paham, mereka juga nggak ngerti, dan mereka juga nggak pengen masuk jurusan itu. Dan terus kok bisa mereka ada di situ? Ternyata sama, mereka korban dari zonasi di dalam sekolah. Artinya apa? Mereka nggak dapat bangku di jurusan yang mereka mau, atau jurusan yang mereka tahu. Kalau mau mungkin enggak ya, karena tadi mereka udah maunya SMA gitu. Tapi jurusan yang mereka tahu, misalnya jurusan-jurusan umum yang mungkin mereka tahu atau orang tuanya tahu gitu. Tapi ternyata slot bangkunya itu penuh, kelasnya nggak ada. Jadi akhirnya mereka masuk ke jurusan yang mereka nggak paham sama sekali, dan itu juga bukan jurusan yang menjadi impian atau cita-cita mereka. So pertanyaannya, gimana kita mau bikin SMK itu menjadi berkualitas pada akhirnya ketika mereka sendiri nggak punya passion untuk masuk jurusan atau sekolah SMK? Nah, mungkin ini sedikit cerita yang bisa saya share ke teman-teman dan mudah-mudahan didengarkan sama pemerintah supaya zonasi ini benar-benar juga dipikirin. Gimana nih ke depannya nih akademik kita nih, bagaimana ke depannya pendidikan kita nih, khususnya anak-anak yang akan masuk ke SMK. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak pernah maksimal pembelajaran itu. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak ada passion itu, karena mereka memang bukan pengen masuk ke SMK, apalagi jurusan DKV misalnya atau broadcasting. Kenapa? Ya karena tadi mereka itu korban zonasi. Jadi bukan inginnya mereka masuk di situ. Akhirnya survei membuktikan, data membuktikan berapa persen angka pengangguran
dihasilkan oleh SMK jauh lebih tinggi daripada lulusan SMK. Kenapa kok bisa ada angka pengangguran yang tinggi? Padahal mereka adalah anak-anak yang harusnya setelah lulus itu masuk dunia kerja. Karena itu tadi, secara kompetensi, secara kemampuan itu akhirnya tidak bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena bukan karena mereka nggak mampu, mereka pintar-pintar, mereka cerdas-cerdas, tapi karena bukan keinginan mereka. Akhirnya mereka ke-distract, akhirnya mereka jadi bingung mau kemana. Saya tanya pun berapa kali di sesi one-on-one, setiap evaluasi, setiap sebulan sekali, satu-satu saya panggil, ternyata mereka pun juga masih belum ketemu mau jadi apa atau mau kemana setelah ini. Mereka masih bingung gitu. Jadi ini mungkin juga bisa jadi masukan buat pemangku kebijakan pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat yang membuat regulasi tentang zonasi. Jangan sampai generasi muda kita, anak-anak muda kita yang ingin mencapai tujuannya atau cita-citanya ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka planningkan. Kenapa? Karena itu tadi, impian mereka atau cita-cita mereka dihambat oleh regulasi. Nah, ini bahaya banget gitu untuk masa depan kita nanti. Ini sedikit cerita dari saya di cerita OJT kali ini, bukan untuk menyudutkan siapapun dan bukan juga untuk menjelekkan siapapun, tapi tujuan kita baik. Kita ingin menyampaikan dengan harapan bahwa memang kedepannya anak-anak yang akan masuk ke sekolah SMK, utamanya dengan jurusan-jurusan tertentu yang spesifik, itu memang anak-anak yang siap dan memang ingin ada di sana, sehingga kompetensi, quality itu memang sesuai dengan bidang dan mereka punya passion. Jadi ketika mereka masuk di industri PKL misalnya atau magang seperti di tempat kami misalnya, ya mereka memang orang-orang yang akan terjun nanti di dunia kreatif sebagai podcaster, sebagai background DKV, desain komunikasi visual, atau PSPT atau multimedia. Jadi benar-benar kreativitasnya itu dibuat karena passion, bukan karena direction. Karena mereka bukan cuma operator, tapi harus jadi creator. Itu. Jadi kurang lebih itu. Mohon maaf bila ini saya sampaikan ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Tapi ini penting sekali masukan ini, karena kami mengalami, kami experience, kami bukan cerita katanya, cerita orang apa segala macam, enggak. Tapi ini fakta, ya kan, yang memang kita alami selama 5 tahun selama program magang dan PKL kita buka di JT Production, dari angkatan 1 sampai dengan sebentar lagi mau angkatan 10, batch ke-10. Jadi ini berdasarkan pengalaman, kami sharing. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berwenang mendengar aspirasi kami dari industri, karena kami yang needs, ya, kami yang butuh anak-anak ini untuk menjadi generasi yang akan bekerja di perusahaan kami. Jadi kurang lebih seperti itu di cerita OJT kali ini. Kita berharap tidak ada lagi SMK korban zonasi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, sukses selalu buat kalian, kejar terus cita-cita dan gaskol.